Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Saya akan kasih tahu tentang hakikat, tentang keadaan yang sebenarnya tentang dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini adalah barang terlaknat. Dunia adalah barang terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia ini. Terlaknat itu apa? Terlaknat itu artinya seseorang jauh daripada zikrullah, seseorang itu jauh daripada mengingat Allah, seseorang itu jauh daripada rahmat Allah. Artinya seluruh dunia ini dan isinya berpotensi melalaikan diri daripada tujuan hidup utama, yaitu ibadah. Illa syai'aini, kecuali dua hal yang tidak terlaknat di dunia ini. Yang pertama, zikrullahi wa mawalah. Yang pertama adalah mengingat Allah dan apa yang di dalamnya ada zikrullah, seperti salat, seperti membaca Al-Quran, seperti berziarah ke kuburan atau yang semisalnya. Yang kedua, wa aliman wa muta'alliman, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, dan orang yang belajar. Artinya semua dunia ini dan isinya itu terlaknat kecuali dua, zikrullah dan yang semisal dengan itu. Dan yang kedua adalah orang yang berilmu atau orang yang belajar. Kemudian ada gambaran lagi tentang dunia. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna li ibni Adam," seandainya anaknya Adam itu, anaknya Adam adalah manusia, wadin minad dhahab, seandainya manusia itu punya satu gunung emas, satu lembah emas, sudah sama sertifikatnya, ahabba ayyakuna thaniyan, tidak cukup satu itu, cuma satu. Tidak akan cukup satu gunung emas bagi seorang anaknya Adam. Wala yamla'u fahu illa bitturab, dia tidak akan kenyang dengan dengan dunia ini. Artinya perut manusia, mulutnya itu semua isi dunia ini masuk. Wala yamla'u fahu illa bitturab, dan tidak ada yang menjadikan mulut manusia itu penuh kecuali tanah kuburan. Penuh langsung. Artinya hakikat dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah hina, sangatlah rendah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Lau kanatid dunya," seandainya dunia itu ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, adalah nilainya itu di sisi Allah itu dengan sekecil sayap nyamuk, dengan sekecil sayap nyamuk.
Seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah, walaupun sekecil sayap nyamuk, apa yang terjadi? Masaqa kafiron jar'atama. Niscaya orang-orang kafir ini, orang-orang yang mengingkari adanya Allah, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberi walaupun seteguk minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ambil-ambilan wis dunia. Enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi. Law alima man alimah. Seandainya seseorang itu tahu tentang hakikat dunia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah suatu ketika Umar ibnu Khattab menawarkan sebuah karpet yang bagus untuk beliau, karena tidak tega Nabi tidur di atas pelepah kurma, jadi setelah bangun itu membekas merah di punggungnya. Umar ibnu Khattab menawarkan karpet yang empuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah sekali. Mali walad dunia. Untuk apa buat saya dunia itu? In ana illa karaqib. Sesungguhnya aku ini seperti orang yang berkendara, orang yang menaiki kendaraan itu. Istadalla tahta syajarah. Dia beristirahat sejenak di bawah pohon. Tsumma raha fatarakaha. Setelah istirahatnya selesai, maka orang itu pasti pergi meninggalkan pohon itu dan tidak akan pernah kembali lagi ke situ. Artinya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Sungguh celaka orang-orang yang mengumpat itu, orang-orang yang menghitung harganya itu sungguh celaka. Dia mengira hartanya itu membuatnya dia kekal. Kalla, kok enak. Maka oleh karena itu ini sebuah renungan bagi kita tentang hakikat dunia. Tidak sepantasnya kita mati-matian mencari dunia. Kemudian lanjut tentang kesyirikan. Kesyirikan itu ada dua. Yang pertama syirik besar, dan yang kedua syirik kecil. Apa perbedaannya? Syirik besar pelakunya kafir, masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya kalau dia belum sempat bertaubat sebelum meninggal. Kafir masuk neraka selama-lamanya kalau belum sempat bertaubat sebelum meninggal. Kemudian ditambahin lagi, kalau orang sudah jatuh ke dalam syirik besar, wis nggak ada gunanya dia sholat, nggak ada gunanya dia beramal, karena amalan itu pasti tidak diterima oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seseorang itu jatuh ke dalam kesyirikan, maka semua amal perbuatannya itu sia-sia. Artinya ciri-ciri syirik besar ada 3 tadi. Sudah kafir, masuk neraka selama-lamanya, amal ibadahnya nggak ada gunanya. Itu syirik besar. Contohnya apa? Contohnya seseorang sujud kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah. Kemudian syirik kecil. Syirik kecil itu dia termasuk dosa yang paling besar juga. Orang yang jatuh ke dalam syirik kecil,
dia tidak kekal di neraka selama-lamanya dan dia tidak menjadi kafir. Akan tetapi amalan yang dia lakukan seiringan dengan perbuatan syirik kecil itu, maka amalan ini tidak akan diterima. Syirik kecil tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam, tidak menjadikan seseorang itu kekal di neraka. Namun amalan yang dia lakukan saat itu saja itu akan sia-sia. Apa di antara bentuk syirik kecil? Syirik kecil ada yang letaknya di alfaz, di lisan. Seperti seseorang mengatakan, seandainya tidak ada saya, kamu pasti akan miskin. Lah, perkataan seperti ini adalah syirik kecil. Ya. Mengurangi makna hakiki daripada tauhid. Seperti lagi seseorang mengatakan, ini mendung ini pasti turun habis ini hujan. Jadi seorang mengaitkan satu peristiwa dengan satu sebab yang tidak ada dalil syar'inya, maka ini jatuh ke dalam syirik kecil. Pada aslinya banyak sekali contoh-contoh yang dilakukan. Akan tetapi kita terkadang tidak menyadarinya. Misalnya syirik yang timbul daripada iradat, seperti riya, seperti sum'ah. Riya melakukan satu amal ibadah dengan tujuan selain Allah. Nah, ini adalah bentuk daripada kesyirikan, yaitu syirik kecil. Jadi oleh karena itu nanti kita akan dibahas tentang penjelasan secara mendetail tentang macam-macam kesyirikan. Bukan hanya sujud kepada Allah saja. Banyak sekali hal-hal yang ketika seseorang tidak mengilmuinya, tidak mengetahuinya, maka secara sadar atau tidak sadar dia jatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita semuanya bercita-cita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kita semua bercita-cita hidup dengan la ilaha illallah dan mati dengan la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.